Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 1901011108. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Didi Wahyudi. Soal yang pertama adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Artinya, peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut, tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Membuat rancangan pembelajaran adalah tugas guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, yang artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang ditanyakan adalah era pendidikan 4.0, maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Dalam hal ini, guru sudah mumpuni dalam hal teknologi, dan selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah. Jika semuanya sudah mumpuni, barulah rancangan pembelajaran dibuat. Rancangan pendidikan Al-Quran dan Hadis era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik, misalnya video tentang sejarah turunnya ayat Al-Quran atau biasa disebut dengan Asbabun Nuzul, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Kemudian untuk soal yang nomor 3, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa macam-macam strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan pendidikan era 4.0. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web app yang berisi konten-konten pendidikan agama Islam. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Poin yang kedua yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif pada peserta didik di media sosial, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning yang mana di dalamnya memuat tempat presensi, materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi, dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus, sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik dapat mengajar dimanapun dan kapanpun.
salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatan itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video, dan pembuatan video sekreatif mungkin. Untuk soal yang terakhir, yaitu apa pendapat Anda, yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam susunan yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, dengan mewabahnya virus COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau yang bisa disebut dengan social distancing atau karantina dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran mode belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan grup Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun, masih ada saja kendala yang terjadi karena ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone dan pulsa data untuk mengakses internet.